Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwika Sekarifin, mahasiswa agroteknologi Universitas Bangka Belitung semester 2. Jadi, saya membuat video ini dalam rangka menjelaskan ke teman-teman tentang materi revolusi pertanian dari divisinya hingga sejarah revolusinya. Nah, sebelum saya mulai, coba teman-teman bayangkan jika kita ditarik mundur 10.000 tahun ke belakang, tidak ada traktor, tidak ada pupuk kimia, bahkan tidak ada toko kelontong, kita hanya punya tangan kosong dan benih liar. Dari titik itulah peradaban manusia dimulai. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua naik mesin waktu untuk melihat bagaimana cangkul berubah menjadi sensor digital dan bagaimana satu butir benih bisa memberi revolusi pertanian. Saya Dwika Sekarifin, mari kita mulai perjalanannya. Baik, kita mulai dari definisinya sendiri itu, yaitu revolusi pertanian adalah serangkaian transformasi radikal dalam sejarah peradaban manusia yang mengubah metode produksi pangan dari cara tradisional dan subsisten menjadi sistem yang lebih produktif, sistematis dan berbasis teknologi. Fenomena ini pertama kali muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu, melalui revolusi Neolitikum, di mana manusia beralih dari gaya hidup berburu dan meramu menjadi menetap untuk bercocok tanam, serta menjadikan hewan ternak. Nah, secara kesimpulannya, jadi revolusi pertanian adalah perubahan secara besar-besaran gaya hidup manusia dari aspek pertanian yang dimana dulunya berburu, mencari atau berpindah tempat menjadi menetap dan membudidayakan uh, tanaman-tanaman dan hewan yang bisa dibiarkan. Baik, kita mulai ke revolusi pertanian 1.0 atau yang disebut sebagai revolusi Neolitikum, terjadi di era sekitar 10.000 sebelum Masehi. Nah, eh, di revolusi pertanian 1.0 ini, manusia sudah mulai berpikir mengubah cara hidup mereka yang darinya hunter-gatherer, pemburu pengumpul, menjadi petani menetap. Nah, di sini terjadi domestikasi tanaman, kawan-kawan, yaitu gandum, padi, dan hewan ternak, dan masih banyak lainnya. Nah, domestikasi tanaman ini adalah cara manusia mengumpulkan tanaman-tanaman ataupun hewan-hewan yang dapat dibudidayakan atau bisa dikembangbiakan. Kita lanjut ke revolusi pertanian 2.0 atau yang disebut sebagai British Agricultural Revolution. Mengapa revolusi pertanian 2.0 disebut sebagai revolusi Inggris? Karena pada revolusi ini dimulai di Inggris dan berpusat di Inggris, di mana muncullah mekanisasi awal seperti penggunaan alat mekanis awal seperti alat tabur benih Jethro Tull. Nah, alat tabur benih Jethro Tull ini adalah alat yang digunakan untuk menanam benih-benih di tanah. Lalu muncul sistem rotasi tanaman atau sistem di mana tanaman diganti setiap sekali panen. Lalu ada peningkatan seleksi bibit unggul. Nah, dampaknya terjadi atau memicu terjadinya revolusi industri Eropa. Lalu kita lanjut ke revolusi pertanian 3.0, terjadi di era 1950-an sampai 1960-an. Nah, mengapa disebut sebagai revolusi pertanian hijau? Karena di sini terjadi intensifikasi produksi pangan secara masif, di mana intensifikasi produksi pangan secara masif itu diliputi yaitu penggunaan varietas unggul baru, pupuk kimia sintetis dan pestisida, dan modernisasi sistem irigasi besar-besaran. Nah, dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama yaitu swasembada pangan global, di mana negara-negara maju sudah mulai bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lalu yang negatif yaitu muncul isu pencemaran lingkungan, di mana penggunaan pupuk kimia sintesis dan pestisida ini bisa memunculkan CO2 yang dapat menumpuk di lapisan ozon. Lalu kita beralih ke revolusi pertanian 4.0. Nah, di revolusi pertanian 4.0 lah kita berada sekarang, yaitu di saat ini atau masa kini, yang dimana sudah mulai penggunaan AI. Nah, terjadi mekanisme digital nih teman-teman, yaitu penggunaan Internet of Things atau IoT, sensor tanah untuk cek relevan dan pH secara real time. Nah, selain itu, IoT ini bisa digunakan untuk mendeteksi hama dan gulma di sekitaran tanaman utama.
Lalu penggunaan drone dan robotik untuk pemetaan lahan dan penyebaran presisi. Penggunaan drone dan robotik ini digunakan untuk mengefisiensi tenaga kerja manusia. Lalu ada big data, prediksi cuaca dan analisis pasar, di mana manusia sudah mengumpulkan data-data dan informasi, yaitu prediksi cuaca untuk menentukan waktu panen ataupun waktu tanam, dan analisis pasar untuk menentukan nilai ekonomi yang tinggi. Lalu dampaknya yaitu menghasilkan praktik pertanian yang memiliki presisi tinggi, efisiensi sumber daya, dan minimalisasi limbah. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai materi revolusi pertanian. Sekian dan terima kasih.